Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Era Erviana NPM 12, Syarafina NPM 14, Vicky Maulana NPM 35, Muhammad Afiq NPM 44 akan mempresentasikan tentang metodologi kreativitas dan pemecahan masalah. Pada bab ini berfokus pada peran pemikiran kreatif pada pemecahan masalah, khususnya penerapannya pada ilmu pengambilan keputusan dan manajemen. Yang pertama ada evaluasi proses pemecahan masalah kreatif. Ada model pemberian Wallace yang berisi 1. Persiapan, 2. Inkubasi, 3. Inspirasi, 4. Verifikasi. Model ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana ide diciptakan. Untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, diperlukan pendekatan normatif. Dewey mengusulkan dengan mencirikan pemecahan masalah dalam 3 fase. 1. Membatasi problem, 2. Mengidentifikasi alternatif, yang ketiga menyeleksi alternatif terbaik. Alex Osborne menggambarkan proses pemecahan masalah yang kreatif dan modern dalam 3 tahap, yaitu 1. Penemuan fakta, 2. Penemuan ide, 3. Penemuan penyelesaian. Namun, Parnes membuat 3 perbaikan pada model Osborne yang kemudian menjadi 1. Penemuan kekacauan, 2. Penemuan fakta, 3. Penemuan problem, 4. Penemuan ide, 5. Penemuan penyelesaian, 6. Penemuan penerimaan, yang akhirnya model ini disebut dengan model Osborne-Parnes. Yang selanjutnya ada penemuan kekacauan. Penemuan kekacauan dikaitkan dengan memahami sebuah kesadaran akan adanya tantangan, perhatian dan kesempatan, dan menyeleksi sasaran. Penemuan kekacauan melibatkan aktivitas konvergen atau meningkatkan kepekaan, dan divergen atau mengamati tujuan dan halangan. Aspek yang harus diperhatikan dalam penemuan kekacauan adalah ukuran keefektifan atau MOE, tentang persepsi problem dasar. Ukuran ini digunakan untuk menemukan seberapa baiknya sistem yang ada bekerja, dan apakah sistem tersebut berharga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penemuan fakta. Pemenuhan fakta membantu menghindari evaluasi yang belum waktunya terhadap problem khusus yang terjalin pada kekacauan dan mengizinkan orang untuk memfokuskan pada kekacauan itu ketimbang kepada penyelesaiannya. Penemuan fakta berkaitan dengan penjelasan asumsi dan halangan-halangan terhadap kemampuan mengurus sehingga menghasilkan kekacauan dan menjurus kepada pembatasan problem yang singkat. Fase konvergen penemuan fakta ini berkaitan hanya dengan menyerap informasi yang sangat berguna sehingga problem itu dapat dijernihkan. Selanjutnya penemuan problem. Formulasi problem merupakan proses perumusan seperangkat kondisi sekarang, gejala-gejala, penyebab-penyebab dan kejadian-kejadian yang menggerakkan terhadap sebuah problem atau seperangkat problem yang cukup baik dikhususkan sehingga risiko penggunaan prosedur analitik untuk memecahkan problem yang salah diminimalkan. Penemuan problem merupakan aktivitas divergen yang pernyataan alternatifnya dibangkitkan dan dievaluasi secukupnya untuk menangkap problem yang nyata. Yang selanjutnya penemuan ide. Penemuan ide adalah teknik-teknik terstruktur seperti penglihatan, pertalian yang dipaksakan, pendaftaran atribut dan selanjutnya melengkapi perangsangan untuk membangkitkan ide-ide bagi penyelesaian. Semakin banyak teknik yang digunakan untuk merangsang ide-ide, semakin ide-ide yang dikehendaki dapat membangkitkan. Kemudian penemuan ide adalah proses divergen dan proses konvergen. Pada proses divergen dari penemuan ide semata-mata untuk membangkitkan sebanyak mungkin ide untuk memecahkan problem. Kemudian pada fase konvergen penemuan ide, orang mencoba untuk mempersempit ide-ide menjadi seperangkat ide terbaik yang lebih kecil. Kemudian penemuan penyelesaian. Tujuan dari penemuan penyelesaian adalah mengevaluasi penyelesaian potensial dan membangkitkan ke dalam tindakan yang berguna untuk memecahkan masalah. Dalam penemuan masalah, divergensi terdiri atas pembangkitan kriteria untuk menyaring dan menyeleksi ide. Kemudian pada konvergensi merupakan proses 2 bagian. Yang pertama mengumpulkan untuk menyaring dan menyeleksi kriteria, kemudian mengumpulkan
untuk menyeleksi penyelesaian. Kemudian kriteria adalah standar objektif yang mengukur nilai-nilai penyelesaian potensial meliputi waktu, biaya, penerimaan, kepraktisan, dan hasil, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu penemuan penerimaan. Penemuan penerimaan merupakan fase final pada proses pemecahan masalah kreatif. Pada penemuan penerimaan, orang mengembangkan sebuah rencana tindakan untuk melaksanakan penyelesaian itu. Penerimaan harus diperoleh dari dirinya sendiri, seperti halnya dari yang lain. Bukan hal yang luar biasa untuk menemukan bahwa penyelesaian perlu dimodifikasikan guna mengalamatkan problem penerapan. Kita perlu menyiapkan untuk setiap problem lain yang mungkin timbul dalam penerapan ide. Yang selanjutnya, Van Gundy menghadirkan sebuah daftar cek pertanyaan yang menanyakan sesuatu yang dapat mempengaruhi penerapan penyelesaian. Yang pertama, apakah sumber daya seperti waktu, personil, perlengkapan, uang, informasi, dan seterusnya mencukupi untuk melaksanakan ide ini? Yang kedua, apakah yang lain memiliki motivasi dan komitmen yang dibutuhkan untuk penerapan yang berhasil? Yang ketiga, apakah ide itu serupa untuk mempertemukan pemikiran tertutup atau daya tahan untuk mengubah secara umum? Yang keempat, adakah halangan prosedural yang perlu diatasi? Yang kelima, adakah halangan struktural pada organisasi yang perlu diatasi? Contohnya, saluran-saluran komunikasi yang dapat menghalangi pelaksanaan. Yang keenam, kebijaksanaan organisasi atau manajerial apa yang perlu diatasi. Yang ketujuh, berapa banyak risiko yang diambil yang kemungkinan dapat ditoleransi oleh mereka yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan. Yang kedelapan adalah kekuatan yang terus berjuang dalam organisasi itu yang dapat menghalangi pelaksanaan. Yang kesembilan, adakah konflik antar pribadi yang dapat mencegah atau menyembunyikan ide untuk dapat ditempatkan ke dalam tindakan. Dan yang terakhir, apakah suasana umum organisasi mengarah kepada kerjasama atau ketidakpercayaan. Selanjutnya, Isaacson dan Trefinger pertama-tama menganjurkan untuk membuat daftar yang membantu dan yang menghalangi, yakni daftar masing-masing faktor yang dapat membantu memperoleh penerimaan terhadap penyelesaian atau penyembunyian penerimaannya. Hal ini merupakan fase divergen dari langkah itu. Setelah hal ini diidentifikasikan, orang mengumpulkan, mencari kebiasaan-kebiasaan, dan mengurangkan daftar itu ke dalam kelompok kecil. Hal ini diikuti oleh perkembangan sebuah rencana tindakan yang merinci siapa akan melakukan berbagai aktivitas dan kapan, di mana, dan bagaimana. Teknik formal lain seperti analisis problem potensial Gardner-Tregue dan PET atau CPM dapat digunakan pada fase penemuan penerimaan. Yang selanjutnya, Meredith mengklarifikasi kegagalan pelaksanaan ke dalam 3 perangkat faktor yang berbeda, yaitu teknis. Faktor-faktor itu terutama berkaitan dengan mekanika pelaksanaan. Yang kedua, proses. Faktor-faktor itu berhubungan dengan inisiasi dan penggunaan sistem. Yang ketiga, lingkungan dalam, yaitu lingkungan itu berkaitan dengan lingkungan dalam organisasi. Yang hal ini secara tidak langsung mengatakan bahwa perhatian yang lebih besar harus diletakkan pada fase penemuan kekacauan, penemuan fakta, dan fase penemuan problem dari proses itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.